tiba-tiba lupa sama mama aku tuh siapa gitu. Terus pas ditunjukin foto aku tuh kayak papaku nggak tahu itu tuh siapa gitu, kayak lupa deh, bener-bener lupa, amnesia gitu loh tiba-tiba. Giovanni, Vanessa, Pak. Welcome. Thank you Kak Ino. Ya ketemu lagi. Kemarin ketemu karena ketemu lagi. Iya. Giovanni ini siapa sih? Iya, Giovanni kayak ini banget ya, kita panggil Gio. Iya, Gio tuh coba Gio kenalin diri. Giovanni dipanggil Gio. Sama ada siapa nih wanita cantik di sini? Waduh. Iya, aku Giovanni, dipanggilnya Gio. Fanny juga boleh. Oh gitu. Aku Gio nama aja deh. nama kecilnya Fanny sebenarnya. Oh, Fanny. Oh, dapetnya Fanny. Panggil sama keluarga Fanny gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, aku panggil Gio. Terus aku umur 23 tahun. Ya deketan lah sama kita. Oh gitu. Nggak beda jauh. Tergantung ya. perspektifnya aja. Tergantung mindset. Itu mindset. Tahun ini gue nggak bisa dibolak-balik nih angkanya nih. Iya. Terus Ayo pakai Gio nih. Iya. Lanjut Gio. Terus sekarang sih kesibukannya kerja. Oke. Gitu, di suatu perusahaan konsultan pajak, di bagian pajak. Konsultan pajak. Aduh, orang pajak ya. Iya. Lagi viral kan. Iya, tapi nggak yang belok-belok. Enggak ya, enggak belok. Lurus-lurus aja. Terus kalau pelayanannya sekarang di GB Mekarsari. Oke, sekarang apa pelayanannya, jabatkah atau apa gitu? Iya, di GB Mekarsari aku menjabat sebagai ketua YUT. Wah, ketua YUT Mekarsari, GB Mekarsari. Iya, dan pelayanan di bidang audiovisual juga kalau di Badaraya. Oh iya. Gitu. Nari. Oh iya, nari juga. Iya, Iya, penari juga. Nari udah lama ya? Kenapa? Nari udah lama nggak? Nari kalau di Mekarsari pas event-event besar, maksudnya pas hari raya besarnya sih kayak kemarin Paskah, iya. Natal gitu sih nari. Makanya kaget loh waktu itu di Gio tuh bisa nari, makanya pas tiba-tiba di Kamboja pakai baju tari terus kan. Iya. Emang Gio dulu VOD kan tuh? Iya. Kan? Pasti keluar dengan rebananya. Waduh, tamburin. Lo bisa nari gue loh. Gue juga bilang, lo bisa nari? Bisa gak? Oh ya ampun, gue baru tahu. Angkatan berapa sih? VOD keluar tahun berapa keluar di VOD? Pokoknya aku awal masuk 2017, terus pas COVID 2020 itu Baru keluar ya? Itu baru aku keluar, terus fokus melayani di Mekarsari gitu. Kok keluar tahun berapa VOD lo? Pernah gue. Oke, banyak ya. Banyak. Gio ini berarti ini apa namanya adalah orang yang menjadi salah satu ketua YUT ya di. Iya. Kok mau aja jadi ketua YUT kenapa emang? Waduh. Iya, umur 23 tahun kok kan. mau jadi ketua YUT gitu kan. Capek tahu. Bener gak? Bener. Iya. Sebenarnya sih awalnya itu aku jadi wakil dulu. Wakilnya si Nera. Oh iya. Ada gimana kabar baiknya Nera ya? Baik puji Tuhan. Iya, aku awalnya jadi wakil dulu. Sebelum jadi wakil ya jadi jemaat dulu lah gitu kan. Dari GC terus ikut gabung ke YUT gitu. Terus abis itu jadi wakilnya Kanera gitu. Terus sejak 2020 Kanera udah nikah dan udah punya anak gitu, udah berkeluarga. Jadi gantilah ke aku gitu. Sebenarnya ya kenapa mau? Aku sih ngerasanya kayak emang dari dulu kan aku udah aktif di anak-anak muda di Mekarsari nih gitu. Dari GC, dari YUT gitu, dan kayak udah deket lah sama mereka dan kayak udah ngerasa apa ya, itu home gitu loh. Udah ngerasa itu home aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak bertanggung jawab aja gitu. Dulu kan aku wakil nih, jadi aku dikasih tanggung jawab lebih ya aku mau gitu loh. Jadi kayak karena ngerasa ya udah nyaman juga gitu di Mekarsari. Udah nyaman. Iya sih, nyaman sih. Ya emang Gio tuh basicnya anak gereja banget dari dulu ya. Iya kan, kalau kita kan di gereja umur keberapa tuh kan bertobatnya gitu. Emang Gio tuh gimana sih kecilnya, emang dari kecil udah pengurapan Roh Kudus bagaimana gitu? Dari kecil sebenarnya dulu pas TK tuh aku Katolik dulu tuh sama papa mama juga. Papa mama Katolik gitu kan. Sempat jadi kaum Katolik gitu. Iya. Kaum Katolik. Apalagi sebutannya?
Jemaat Katolik. Iya Jemaat Katolik. Apa bedanya? Santai aja kayak ini gue aman. Iya pas aku TK gitu. Papa mama aku Katolik gitu kan. Terus mulai SD kelas 1 umur 6 tahun tuh aku diajak papa mama untuk gereja di Mekarsari, di GBI Mekarsari gitu. Iya. Pas pindah ke Wisma sini. Hijau. Iya di Wisma Hijau gitu. Terus ya udah sih kan karena masih kecil ya udahlah ikut aja aku gitu. Terus ikut sekolah minggu apa segala macam. Terus awalnya itu karena aku di sekolah minggu terus nih kan. Nah awalnya itu sebenarnya aku jadi guru sekolah minggu dulu. Sebelum aktif di youth nih sebenarnya aku dulu sempet jadi guru sekolah minggu. Awal-awalnya sih cuma karena aku dulu pemain gitar kan. Aku dulu suka aku pokoknya dulu sering diajak main gitar di sekolah minggu gitu, bantuin kakak-kakaknya. Terus lama-lama ya udah jadi akhirnya jadi guru sekolah minggu gitu. Sama nari juga sih. Nari tuh dari kelas 1 SMP lah gitu. Sama nari juga gitu. Terus jadi guru sekolah minggu dulu, abis itu udah enggak, baru fokus ke youth tuh, baru mulai bener-bener yang apa namanya ini banget di youth gitu. Itu sih awalnya. Jadi memang dari kecil udah ini ya. Udah urus ya. Emang hidupnya urus banget Gio ya. Iya. Gio juga denger juga sampai masuk UI sekolahnya. SMA juga yang bagus di Depok negerinya. SMA-nya SMA yang bagus di Depok. Iya. Iya kan? Kok kita SMA bagus tawurannya kita sekolahnya. Kok kita bagus kolam renangnya. Bagus kolam renangnya benar. Nah, kok dia bisa mencapai sekolah dari SMP, bahkan mungkin dari SD negeri bukan? Iya, SD negeri. SD negeri, SMP, SMA negeri. Bahkan sampai kuliah di kerja doang di swasta ya. Ya, sampai kerja pajak negeri loh. Belum CPNS ya. Belum. Tapi mau. Ada rencana sih, cuma ini dulu lah. Emang mengabdi negeri ya. Biar punya Harley Davidson kan. Waduh, jangan. Jangan ya. Nah, kita itu sesuatu yang kalau zaman dulu tuh susah dicapai ya. Iya. Gitu kan. Emang apa Gio punya latar belakang jenius gitu, misalnya siapa gitu? Iya, gimana sih? Ada gennya Albert Einstein ternyata. Kita dulu mikir aja kayak nggak mungkin ya. Betul banget kan. Enggak sih, sebenarnya dari awal tuh mungkin karena pas SD gitu, aku tuh kayak dalam hal belajar itu ada campur tangan orang tua, dan itu mama aku itu sangat kayak nge-push aku untuk belajar gitu. Oh, mama Ambon ya. Iya begitulah. Mama Ambon keras. Ya, kamu harus masuk 3 besar gitu. Wah, itu pokoknya wajib lah itu, masuk 3 besar emang wajib. Disiplin gitu. Kuat banget emang Ambon tuh. Gitu. Jadi kayak aku nilainya jelek dikit di bawah 8 gitu tuh kayak ditanya ini kok bisa ini salah gitu. Pokoknya inilah lumayan keras lah gitu. Sampai yang pokoknya gitulah, sempat ngerasain lah itu, pokoknya bener-bener ditekan lah gitu, bukan ditekan tapi maksudnya dalam arti baik gitu ya, maksudnya ini kan untuk kebaikan aku juga sebenarnya gitu, tapi itu jadi menumbuhkan rasa aku untuk kayak semangat belajar gitu loh, dan malah jadinya kayak aku juga jadi orang yang kompetitif juga gitu, jadi nggak mau kalah juga sama orang jadinya. Iya itu kan. Gitu. Berarti Tigre kan cuma satu kan Gio ya. Iya. Maksudnya kan ada orang yang ditekan memang suruh belajar, tapi kayak emang dasarnya gue nggak mau gitu kan. Ya ada yang berontak kan, tapi Gio nggak berontak gitu. Berarti memang emang nikmati ya gitu. Ya? Iya sih sebenarnya. Gitu, tapi jadi gitu, jadi pengen jadi nomor 1 gitu istilahnya, pengen bagus terus. Emang gitu. Kita juga pernah ini kan podcastin anak-anak yang ngurus nih hidupnya ini, nggak ada bandelnya. Bandelnya cuma 1 doang, kompetitif. Kita dulu kompetisi kita jadi megang dalam. Megang basis mana ya? Basis mana? Kompetitif itu. Kompetisi ya, majuin Ganesha duluan tuh siapa? Iya. Nah, masa remaja sampai gede gini gue emang nggak net bandel gitu. Ya kan kayak dari awal kayak udah benar-benar di gereja banget gitu. Emang nggak pernah bandel gitu, niat bandel gitu. Enggak sih Kak, soalnya pada ya kan, dasarnya circle-nya pasti kan nggak mungkin holy semua kan. Cuma ya gimana ya, dari kecil aku tuh sebenarnya juga kayak agak pendiam juga anaknya sebenarnya, pendiam dan introvert gitu loh. Jadi nggak yang nggak banyak main sama teman gitu, paling ya udah teman-teman terdekat aja gitu, tapi nggak yang
gimana banget gitu, nggak yang ekstrovert banget aku tuh gitu. Jadi kayak ya udah diam-diam aja gitu sebenarnya dulu pas dari masih SD gitu. Jadi ya udah anak rumahan banget lah aku tuh dulu sebenarnya. Gak gitu. mau lihat kan mesti masa remaja kan gitu. Masa remaja biasanya kan lagi nyari ini banget kan. Enggak sih. Nyari jati diri banget gitu enggak ya? Enggak sih, biasa aja. Terus banget ya. Kalau gue lihat bahwa sebenarnya dari dari kerja keras itu nggak akan menipu hasil gitu. Ya kan? Makanya Gio itu bisa sampai negeri dan negeri kerja baru di swasta. Karena emang dari awalnya emang bukan dipaksa ya, emang dia enjoy dengan kerja keras. Enjoy. Makanya kan banyak, kita pun juga pasti dipaksa sama orang tua kita kan. Iya. Tapi kita kan berontak. Kita berontak. Iya, dipaksa mah iya gitu. Nilai di bawah 8. Iya. Bisa Iya, santai aja. Yang penting KKM. Iya kan? Iya. Gitu, jadi bener-bener pure kamu enjoy dengan prosesnya gitu. Iya, mungkin karena ya maksudnya dari kecil udah dibiasain untuk mengikuti aturan gitu ya. Jadi maksudnya aku budaya keluarga tuh itu. Iya gitu. Maksudnya aku juga nggak mau melanggar aturan mama aku gitu istilahnya kayak harus belajar. Saya harus belajar malam ini, udah aku Karena takut ikutin, atau karena gitu. apa nih? Ya awalnya sih karena takut ya. Yeah. Tapi kan kayak ya udah jadi lama-lama kebawa yang akhirnya aku jadi orang yang kayak ya udah ikut gitu. Aturan ini ya udah ikut gitu. Jadi makanya nggak takut buat ngelakuin yang macem-macem. Tapi gitu kayak sih. nggak pengen gitu ngeliat misalkan kayak orang kan sama belajar, tapi lihat orang-orang pada main, Pacaran, SMP. Oh. Ya Ya sebenarnya aku nggak yang full belajar banget gitu, enggak juga. Maksudnya masih ada main-main juga sama teman-teman, tapi bukan yang kayak apa ya, mungkin kayak bolos gitu, enggak sih, bukan yang kayak gitu. Bolos jadi nggak pernah ya? Nggak pernah bolos. Enggak sih. Buset, kan ada 2 bulan bolos tuh. Ingat banget gue SMA gue. Sampai guru ke rumah. Waduh. Kayak itu 1 bulan. Gue 2 bulan, 2 bulan full gue dos. Kacau ya. Kok kita bisa lulus ya? Nggak, memang kita memang berontak banget itu. Ya pelajaran. Ternyata gini loh, ternyata di dalam generasi Z ini, gitu generasi apa sih maksudnya? Gen Z sih. Gen Z kita kan? 2000 soalnya. Iya, Gen Z ini banyak yang apatis nih, banyak yang nggak berharap gitu. Ada yang berontak lah, ada yang aduh gimana masa depannya. Ternyata ada nih Gen Z nih. Gen Z tapi kualitasnya kayak baby boomer ya. Disiplin ya kan. Work ethic gitu loh, ya kan? Yang etikanya kuat banget gitu. Sementara kan Gen Z kan gambarannya ya seperti itu, sesuka hati. Ketika ditekan, siapa gitu kan, terus berontak. Ternyata masih ada nih. Masih ada. Gitu. Hebat. Emang anak Tuhan sih. Beda. Banyak loh yang katanya anak Tuhan tapi biasa aja. Iya. Panggilannya beda. Itu harus tahu dong. Iya. Nah, kayak lurus aja nih, tapi kayak tadi kayak misalkan si Gio nih, gua hampir mau ngomong G yang lain gitu. Waduh. Mirip-mirip namanya Nando. Korban G. Soalnya Gio ini kan tadi kayak kita cerita bahwa ternyata tuh ada sebuah struggle di masalah kehidupan Gio. Ternyata dari yang kita lurus-lurus aja, ternyata ada di dalam studi kayak gak struggle ya. Dalam pergaulan gak struggle. Pacaran gak struggle, ya kan? Ya paling berantem apa sih ya berantem ngomongin ayat kali ya. Iya. Pasti jaga kekudusan. Iya kan ya? Iya. Kan harus dipastiin. Iya kan. Ini podcast kalau nggak jujur jatuh nih. Waduh. Enggak. Pokoknya antara dunia dan kerajaan Allah nih. Nah, ada struggle katanya sempet dimana papa itu jatuh sakit ya. Nah itu gimana ceritanya tuh? Iya, jadi awalnya itu papa aku tuh kayak sehat-sehat aja gitu. Maksudnya nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Tiba-tiba papaku waktu tahun 2017 itu kena stroke gitu. Dan pas kena stroke, hari kena stroke itu aku kebetulan lagi di luar kota gitu, lagi liburan nih. Jadi di rumah cuma ada papa sama mama aku doang. Kebetulan aku karena anak tunggal juga, jadi Iya. Cuma ada satu-satunya. Iya, ada satu-satunya. Jadi cuma di rumah papa mama aku doang kan. Terus pokoknya kayak tiba-tiba itu papaku kayak tiba-tiba tuh hilang ingatan gitu. Kayak tiba-tiba lupa sama mama aku tuh siapa gitu. Terus pas ditunjukin foto aku tuh kayak papaku nggak tahu itu tuh siapa gitu. Kayak lupa deh, bener-bener lupa, amnesia gitu loh tiba-tiba. Jadi itu ternyata itu kayak stroke tapi bukan
kena ke badan, ke motorik fisik, gitu, fisik tuh motorik. enggak gitu, tapi lebih ke kena syarafnya. Jadi ada syaraf yang apa ya istilahnya, kalau istilahnya aliran listrik tuh yang putus gitu, istilahnya tuh gitu. Jadi kayak ada di syarafnya gitu loh, terganggu gitu. Tapi Jadi dia dibilang stroke. iya, itu divonis dokter sih stroke gitu. Stroke. Sama kalau penyakit lupanya sih itu mungkin bisa disebut demensia gitu, bukan amnesia sih, tapi lebih ke demensia namanya gitu. Bedanya apa sama amnesia? Wah, itu mungkin yang bisa menjelaskan lebih detail mungkin dokter kali ya. Tapi daripada kita ngadi-ngadi nih iya. ya. Iya, cuma aku pernah baca apa namanya hasil pemeriksaannya itu stroke dan ada demensianya gitu. Pokoknya 2017 ya. Gio tuh masih itu aku masih SMA. Masih SMA kelas 2 mau ke kelas 3 gitu. Gitu. Nah, berarti kita masih sering ke sekolahnya Gio tuh ya. Iya, masih ke sana ya. SMA 2. Lanjut. Terus tapi sempat pulih tuh, walaupun nggak pulih 100% sih, cuma masih bisa kerja lah. Waktu kan papaku masih kerja kan tuh, jadi masih bisa kerja lagi tuh. Terus 2018 itu kok nggak salah pernah kambuh lagi, pokoknya kayak ngedrop gitu. Terus apa namanya bisa kerja lagi tapi cuma berapa bulan doang, terus abis itu ngedrop lagi, mungkin karena kecapean juga, karena kantornya kebetulan jauh di Sunter gitu kan, dan doang pergi tiap hari. Jadi ngedrop lagi sampai akhirnya ya udah resign, memutuskan untuk resign, dan itu tahun 2019 awal kok nggak salah gitu. Nah gitu kan, pas papaku resign jadi otomatis nggak ada sumber penghasilan gitu di keluarga aku nih, karena mama aku juga nggak kerja. Mama aku tuh cuma kayak buka usaha, jadi penjahit gitu, kayak jahit bikin bantal, sarung bantal, bikin tas kayak gitu-gitu, bukan yang ngejahit baju gitu, enggak sih. Jadi kan sistemnya tuh kayak pre-order gitu, jadi yang enggak selalu ada pesanan gitu tiap hari, tiap bulannya gitu. Jadi kayak itu sih sebenarnya pertama struggle di keuangan gitu kan dulu, apalagi waktu 2019 itu pas papaku resign tuh aku masih kuliah gitu kan, jadi untuk memenuhi itu semester 3 sih, semester 3 kan gitu, pokoknya masih awal-awal lah gitu. Terus ya pertama struggle-nya di situ, kayak untuk memenuhi kebutuhan kuliah ya, dan kebutuhan sehari-hari ya udah dari mamaku doang kayak gitu kan. Dan itu mama nggak setiap bulan tuh pasti ada ya? Iya, nggak setiap bulan pasti ada gitu ya. Kalau lagi banyak-banyak, tapi kalau lagi nggak ada ya udah nggak ada sama sekali ya, pernah gitu kayak sebulan nggak ada sama sekali gitu. Atau cuma kayak ya paling ece-ece lah yang cuma 30.000 doang gitu, nggak yang pesanan banyak gitu, enggak gitu. Biasanya kok pesanan banyak, sorry kalau boleh tahu tuh bisa sampai di atas 1 juta gitu. Enggak juga sih, paling 1 juta sih mentok gitu. Lebih sering sih kayak udah berapa ratus ribu aja gitu. Gitu. Jadi nggak sampai yang berapa banyak berat gitu. Ya. Dari sebelumnya tulang punggung itu papa ya? Iya, karena emang sebelumnya papa aku. Itu transisi gimana Gio waktu awal-awal? Yang Gio hadapi ya, misalnya kondisi itu gimana Gio? Iya, sebenarnya sih gimana awalnya? Sebelumnya kalau masalah keuangan sih pasti ada ya, maksudnya kayak naik turunnya lah gitu kan selama papaku kerja. Tapi untuk yang kayak bener-bener papaku udah nggak kerja kan baru kali ini, jadi ya lumayan kaget juga sih kayak gimana ya. Ya beda lah dari sebelum papaku kerja gitu kan, dan aku juga kasihan juga sama mamaku gitu loh, dan kayak aku mau bantu tapi mamaku juga bilangnya udah kamu fokus kuliah aja gitu kan. Terus belum bisa magang juga, kalau semester itu tuh aku belum bisa magang juga sebenarnya gitu. Kalau di bidang aku ya, di bidang pajak gitu, paling enggak semester 6 lah, semester 5 itu baru aku bisa magang gitu. Tapi kalau untuk sebenarnya kalau untuk bayar kuliah puji Tuhan ada yang bantu, kakaknya papaku masih mau bantu gitu. Tapi paling untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu. Yang agak ya lumayan inilah gitu kan. Tapi ya bisa sampai sekarang sih ya puji Tuhan tercukupi terus gitu. Maksudnya aku nggak yang sampai nggak makan seharian atau berapa hari gitu, nggak pernah sih gitu. Jadi puji Tuhan masih Tuhan cukupin gitu. Kayak sehari-hari pasti ada aja gitu. Kayak ya nggak tau lah, kayak ada aja gitu orang yang Tuhan kirim gitu. Kayak ada aja yang tiba-tiba ngasih mama aku berkat kayak gitu, ngasih aku berkat, ada aja gitu, bener-bener ada aja gitu. Kayak sebelumnya aku nggak expect gitu bisa dapat berkat dari orang ini tuh enggak gitu. Tapi kayak tiba-tiba Tuhan kirimkan aja gitu. Gitu sih. Jadi ya sejauh ini waktu itu jadi kayak
ya udah jalanin aja gitu. Yang mama aku juga ngajarin ke aku prinsipnya nggak perlu khawatir gitu loh. Kayak yang apa namanya Tuhan bilang kan Tuhan pasti pelihara gitu, kayak burung-burung di udaranya Tuhan pelihara kayak gitu. Pokoknya itu yang selalu mama aku tanemin gitu. Kita tuh nggak perlu khawatir akan apa yang kita makan, kita minum gitu. Jadi itu sih yang aku pegang gitu dari dulu. Terus pelayanan nggak terganggu ya? Walaupun keadaannya berubah. Orang gue fine aja dia. Iya. Makanya pas itu gue baru tahu gue punya kisah ini gitu. Iya. Sebenarnya kalau pelayanan enggak sih. Maksudnya aku juga aku tipe yang nggak mau untuk kayak ngecampurin urusan keluarga aku terus jadi pelayanan aku terhambat. Aku nggak mau yang kayak gitu sih emang orangnya. Jadi kayak ya udah pelayanan ya udah pelayanan aku melayani ya sesuai yang ya udah tanggung jawab aku gitu loh. Aku nggak mau jadi campurin urusan keluarga aku, masalah keluarga aku ke pelayanan gitu. Wow. Terus yang gitu bikin kamu agak maksudnya agak kaget mungkin agak gimana gitu ketika papa tuh kayak gimana kan sakit tuh. Iya. Ada nggak fase yang bikin Gio tuh down lah gitu? Iya, ada sih karena sebenarnya papa aku tuh semenjak sakit, apalagi ya semenjak resign itulah, itu kan jadinya di rumah terus ya. Iya. Papa aku tuh sebenarnya dari dulu itu tuh aku kayak dulu tuh aku masih kecil tuh deket banget sama papa aku nih. Tapi pas udah mulai aku SD itu papa aku kerja di Tangerang dan itu pulangnya tuh seminggu 2 kali. Terus jadi aku udah nggak terlalu deket tuh papa aku kan karena jarang ketemu. Abis itu mulai aku SMP mau ke SMA itu baru kerja yang di Sunter itu baru pulang pergi tiap hari itu, tapi kayak udah nggak terlalu dekat gitu loh Kak, karena pas kerja di Tangerang tuh 10 tahun kan, hampir 10 tahun gitu, jadi aku udah jadi kayak istilahnya udah mulai masa remaja aku tuh nggak terlalu dekat sama papa aku sebenarnya gitu kan, tapi ya masih bisa diajak ngobrol lah gitu kan, masih kayak ada komunikasi gitu lah kan. Iya, masih kayak gitu. Papaku juga kayak masih perhatian sama aku sih gitu. Tapi ya udah, maksudnya nggak sedekat yang pas masih kecil banget gitu kan, karena papaku kerja. Nah, berarti masa remaja ya waktu ini tuh ya papa itu ya anak pekerjaan. Gitu. Oke. Terus pas papaku sakit itu tuh pas papaku di rumah terus itu kan jadi kayak sebenarnya agak kurang terbiasa gitu karena papaku tuh di rumah terus gitu. Nah, ditambah lagi semenjak sakit itu mungkin karena kena syaraf otaknya apa segala macam ya. Jadi sifatnya tuh ada yang berubah gitu. Jadi kayak apa ya, sifatnya yang dulu tuh ada beberapa yang kayak udah nggak ada lagi gitu semenjak sakit gitu. Jadi kayak saya dari segi perhatian gitu itu nggak terlalu yang benar-benar perhatian sama aku, sama mama aku gitu. Biasanya kalau dulu perhatiannya apa kok dulu nih? Iya, maksudnya hal-hal perhatiannya papa. Ya mungkin kalau dari hal-hal kecilnya kayak ya sebenarnya ini sih kalau dulu kan masih bisa misalnya nganter ke sekolah atau kemana kan, kalau sekarang kan udah nggak bisa gitu. Terus kayak sekarang emang udah ada yang nganter kan. Iya bukan. Bukan gitu. Masa papa boleh nganter? Aduh, terus ya pokoknya kayak misalnya nanya sekolah aku gimana, tapi kayak ya udah sejak itu ya udah nggak pernah ditanya lagi sekolah aku kayak gimana. Jadi kayak ya udah gitu, ya udah aja, nggak ada nanya-nanya apa-apa lagi gitu. Kayak ya makin ke situ tuh sebenarnya makin aku jarang ngobrol sama papaku gitu, malah gitu, malah bener-bener makin jarang ngobrol karena di situ aku tuh masih ngerasa kayak nggak bisa gitu ngobrol sama papa aku karena papa aku tuh kayak karena kena syaraf otaknya itu tadi, jadi untuk diajak komunikasi itu susah gitu kok. Tapi bukan karena fisiknya, tapi karena kayak aku ngomong apa nih, papaku tuh suka nggak nyambung gitu. Nggak nyambungnya tuh mungkin kayak gimana ya, papaku mau ngomong ini tapi malah yang keluar di mulutnya tuh itu gitu, kayak beda gitu. Kayak misalkan kayak mau makan, dia ngomongnya tuh mau mandi gitu. Jadi mau minta tolong ambilin piring gitu, dia malah ngomongnya ambilin motor kayak gitu, bener-bener random banget gitu. Cara ngomongnya tuh bener-bener random. Jadi itu di situ tuh aku masih kayak yang apa ya, masih belum bisa nerima yang kayak gitu kan. Jadi aku tuh jadi males ngomong papaku gitu. Itu sempet tuh aku ngerasa kayak gitu, kayak yang karena sulit diajak ngobrolnya gitu kan. Mamaku kan juga maksudnya diajak ngobrol ya emang sebenarnya tuh harus sering-sering diajak ngobrol sih, dilatih harusnya. Dokter kan. Juga advice gitu, ada terapinya juga, terapi ngajak ngobrol gitu. Tapi ya di situ tuh aku masih belum terima gitu lah. Jadi aku jadi males ngomong papa aku sebenarnya, kayak ngajak ngobrol yang gimana tuh rada males sebenarnya dulu tuh sempat gitu kan. Terus udah gitu sifatnya berubah tuh juga kayak tiba-tiba nih
masalah makan sehari-hari gitu. Kayak mamaku masak dulu tuh sebelum sakit, papaku tuh suka makan masakan mamaku gitu kan. Jarang lah beli di luar gitu, kayak paling sekali-sekali aja. Tapi semenjak sakit tuh maunya tuh beli di luar terus gitu. Sementara kan waktu itu kan kondisi keluarga aku lagi ekonominya lagi jelek transisi kan. papa resign kan. Gitu. Tapi sayangnya papaku tuh kayak nggak bisa ngerti gitu, nggak bisa ngerti kondisinya ini gitu. Maunya udah beli di luar gitu. Kalau nggak diturutin? Kalau dia nggak turunin tuh ngambek gitu Kak. Jadi ngambeknya tuh marah, ngambek gitu, tapi bukan marah yang eksplosif itu enggak, tapi lebih ke kayak ya udah marah nih ngambek. Terus pernah yang bener-bener ngambek-ngambeknya tuh sampai kayak kabur dari rumah. Bukan kabur, itu kayak tiba-tiba keluar, terus lama banget keluar kayak sejaman, terus mamaku akhirnya nyariin kan. Naik motor nih nyariin, papaku mana nggak pulang-pulang, belum makan siang karena dia nuntut mau makan di luar gitu. Jadi dia keluar pokoknya. Terus mamaku temuin tiba-tiba udah di jalan raya gede, jalan kaki bener-bener jauh dari rumah kayak gitu. Terus ya itu sih ngambeknya tuh bisa sampai kayak gitu. Dan maksudnya kan kita kan gimana ya, kita kan juga kayak takut gitu loh Kak. Maksudnya kan kondisi papaku sakit terus jalan keluar kayak gitu, kalau dia ada kenapa-napa di jalan kan khawatir kan kayak gitu. Jadi ya takut aja gitu kalau kenapa-napa kan. Nah, tapi sayangnya ya gitu, papaku kayak kurang bisa ngerti gitulah. Karena perubahan sifat itu ya. Terus titik di mana kamu bisa terima keadaan papa tuh? Iya, sebenarnya sih pernah tuh kayak apa ya, pokoknya sebenarnya pas kejadian itu sih, pas papaku kabur itu kan pulang-pulang itu tuh mamaku tuh bener-bener nangis kan, kayak apa ya, bener-bener sedih banget gitu loh. Terus aku juga jadi ikut sedih banget kan ngeliat kayak gitu. Dan malamnya tuh aku jadi kayak apa ya, bener-bener ngerasa ngedown karena aduh papa gue yang dulu tuh udah nggak ada gitu istilahnya. Jadi kayak nggak adanya tuh apa sih, kayak figurnya? Iya, figurnya gitu, kayak fisiknya ada nih. Bukan fungsi, fisik ada tapi fungsi juga mungkin nggak ada ya. Iya gitu loh. Jadi kayak itu yang Geo rindukan sebetulnya. Iya, karena kan gimana ya? Kan ada skip juga kan waktu remaja, malah papa kan kerja, jadi Geo tuh nggak deket sama papa. Iya gitu. Terus pas sekarang giliran di rumah terus, tapi malah sakit. Chemistry malah ini ya. Kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak istilahnya ya sedih banget aja karena udah kayak gimana ya, lebih sakit aja sih karena kayak istilahnya fisiknya ada nih tapi iya sih kayak nggak bisa nggak bisa bonding gitu istilahnya. Iya benar. Kayak kehilangan sosok figur papa aja gitu sebenarnya. Padahal gitu. Deket banget ya papa ya. Iya, dulu deket banget pas masih kecil gitu. Jadi kayak itu sempat yang benar-benar ngedown yang kalau masalah ekonomi ya udahlah aku yakin Tuhan pasti cukupin gitu. Tapi untuk masalah ini nih, masalah figur orangnya ini, hubungan ini yang aku tuh ngerasa kayak benar-benar sedih sih, ngedown gitulah. Terus sampai ya paling beberapa hari lah gitu kan yang kayak gloomy gitu, kayak galau gitu kan. Galaunya? Ya maksudnya galau karena hal itu gitu, masih kayak kebawa pikiran gitu. Udah gitu aku orangnya juga kayak suka overthinking gitu loh, kayak yang bener-bener mikirin itu terus kayak gitu-gitu. Terus sampai di titik yang kayak kalau aku lagi mikir gitu malam-malam gitu kan, biasanya kan kalau malam-malam kan lebih ini ya, pikiran kita tuh lebih aktif dan lebih bikin overthinking kan gitu. Makanya ide-ide tuh keluar tuh 2 malam tuh biasanya. Iya gitu, tapi ada satu malam di mana aku kayak berdoa gitu kan. Aku tuh cuma kalau malam tuh kadang kayak nangis aja gitu, kalau misalnya lagi ngedown tuh aku nangis gitu. Satu malam itu aku nangis berdoa gitu kan, terus sampai kayak akhirnya aku mikir sendiri nih. Bukan mikir sendiri sih, tapi kayak ya mungkin itu Tuhan taruh di pikiran aku gitu, kalau ya mungkin emang sosok papaku tuh udah nih figurnya, hubungannya mungkin udah nggak yang bisa kayak dulu gitu. Tapi ya aku jadi mikir kayak ya udah yang papaku, yang bener-bener papaku sekarang itu ya Tuhan Yesus gitu. Itu yang bikin aku tuh jadi kayak ya aku masih punya papaku satu lagi, bukan satu lagi sih maksudnya, papaku yang ada papaku yang di surga gitu loh istilahnya. Yang memenuhi Geo lah ya dalam hal figur, kasih dan lain-lain. Iya itu sih, jadi itu satu malam itu yang tiba-tiba aku mikir kayak gitu, muncul di pikiran aku kayak gitu, itu yang bikin aku jadi kayak ya makasih Tuhan gitu, udah papaku yang sebenarnya gitu loh, yang walaupun papaku di dunia kayak gitu, tapi aku masih punya papa di surga papa di surga Tuhan Yesus gitu, yang
benar-benar jadi nggak pernah tinggalin kamu, nggak pernah berubah ya. Iya benar-benar banget gitu, nggak pernah berubah gitu sih. Yang fungsinya juga tetap sama dari dulu sampai sekarang. Kayak gitu. Tapi dalam kejadian ini, nggak apa-apa. Aduh, kok jadi nangis sih? Nggak apa-apa, bagus. Ini berarti kan tapi Tuhan bekerja dengan kata lain, dengan itu, dengan kamu sadar bahwa Tuhan Yesus itu Bapa kamu yang sesungguhnya, Bapa yang di sorga, kamu bisa legowo ya untuk dengan lihat keadaan Papa di dunia. Sebenarnya itu sih. Sekarang responnya Gio akhirnya kan Tuhan sudah kasih, ternyata di dalam sini meaningnya adalah Gio menemukan bahwa Papa the real Father adalah Yesus sendiri gitu, dan pasti ada respon dong untuk menghadapi yang masalah tetap ada nih. Nggak berubah Papa gitu. Ketemu Yesus Papa nggak berubah nih caranya, iya kan? Terus gimana? Ada suatu respon yang berbeda nggak setelah itu? Ya kalau sejak itu sih ya aku lebih ke yang bener-bener ya udah terima gitu, kok papaku kayak gini ya udah kayak gini gitu, aku nggak yang masih denial kayak dulu gitu loh. Maksudnya udah bener-bener ya udah terima papaku kayak gini. Aku cuma berdoa supaya Tuhan lama-lama bisa pulihkan papa aku gitu. Ya puji Tuhan ya sampai sekarang sih itu progresnya udah lumayan meningkat banget, walaupun nggak 100% balik kayak dulu gitu, tapi kayak udah ya lumayan lah gitu, kayak diajak ngobrol tuh udah nyambung gitu. Jadi kayak ya walaupun ya kan mesti tetap kontrol ke dokter, minum obat tiap hari, tapi ya puji Tuhan itu udah bener-bener progresnya tuh udah oke banget sih sampai sekarang gitu. Jadi kayak ya itulah, mamaku juga udah nerima gitu kan istilahnya. Mamaku udah nerima, aku udah nerima kondisi yang sekarang kayak gini. Terus seiring dengan berjalannya waktu juga papaku semakin baik kondisinya gitu. Jadi kayak ya udah udah oke sih, perjalanan seperti biasa lagi gitu. Berarti sekarang lebih Gio mengabdi ya pada Bapak ya gitu. Iya, gimana aku bisa biayain papa sama mama sih gitu sekarang. Berarti waktu Gio lulus di UI itu berarti Papa tuh udah itu ya, euforianya malah ada gitu kan? Iya. Kan udah mulai membaik ya. Ada. Berarti seneng banget kali ya? Iya. Ya akhirnya ya seneng lah, apalagi mama aku juga kan, mama aku yang benar-benar biayain dari dulu gitu kan. Jadi kayak setelah aku lulus kayak istilahnya udah beban mama aku istilahnya udah terangkat gitu lah, karena aku udah lulus gitu istilahnya kan. Jadi ingat perkataannya Bill nih, jalan terus sampai ketemu ujung gitu. Jadi ketika puji Tuhan nih, gue mau ngomong Geo maksudnya. Geo ketika Geo dalam posisi yang terpuruk itu, Gio nggak berhenti tuh, Gio tetap jalan, tetap beriman bahwa dalam Kristus itu ada pengharapan. Nah itu yang membuat hari ini tuh kita bisa ngomong bahwa ya sekarang Gio tahu bahwa Tuhan tuh turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan gitu loh. Terus sekarang Gio udah kerja, papa udah semakin baik, Gio udah bisa terima papa, dan Kaino tuh tahu satu hal bahwa mungkin keadaan ini Tuhan izinkan biar Gio sadar bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Allah yang sejati. Betul. Gitu. Bapa yang nggak pernah tinggalin Gio gitu loh. Benar-benar. Dan semua dijadikan baik. Iya. Gitu. Sebenarnya iya juga sih. Iya itu benar banget, dan yang tadi kita cerita awal-awal kayak aku ngerasa bener pas aku lagi ngedown itu, aku tuh bener mikir kayak aku tuh hidupnya lurus-lurus aja dari dulu. Iya. Gitu kayak bener-bener. Rintangannya apa sih paling gitu kan gitu. Iya, nggak menemukan sesuatu yang gimana banget dari dulu kan. Terus pas ada kayak gini, ya itu aku jadi mikir kayak kalau misalkan nggak ada kejadian ini, nggak ada kondisi seperti ini, mungkin aku akan jadi anak yang terus mungkin kayak manja sama papa mama aku gitu kan. Nggak tahu arti kayak harus kerja keras tuh gimana kayak gitu. Jadi ya apa yang aku lalui itu ya jadi bekal yang baik buat aku untuk menghadapi sekarang gitu, masa depan kayak gitu sih. Aku mikir kayak gitu sih. Berarti ada hikmah ya di balik dakwaan. Iya, ada hikmahnya. Dan segala perkara. Iya gitu. Itu cara Tuhan tuh selalu begitu ya. Benar. Untuk kita bisa mengenal lebih lagi. Gio, thank you.
Thank you. Ya. Semakin sukses dalam pekerjaan, dalam pelayanan di HUG. Oke, dan HUG Mekarsari. Cepat-cepat cetak undangan. Waduh. Undangan datang yuk. Udah nggak cetak dong sekarang. Oh iya ya. Pakai WA aja tuh apa sih? Ya itulah. Harusnya ngerti itu ya. Ya udah Gia, thank you banget udah datang di Milenial Baper. Bagi barisan baper yang suka akan video ini, jangan lupa tonton video-video berikutnya. Tetap di dalam Milenial Baper. Selamat berkati. God bless you. God bless you.